Pemirsa, akibat cuaca buruk, pembongkaran pagar laut harus terhenti hingga 6 hari. Pembongkaran masih harus menuntaskan 11,46 km sisa pagar laut yang masih menancap di Laut Tangerang, Banten. Kita simak laporan dari jurnalis Metro TV, Insan Suardi dan juru kamera Maulana Ridwan Maliki dari pos pembongkaran pagar laut Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Proses pembongkaran pagar laut yang memagari kawasan Laut Tangerang, Banten kini terhenti akibat cuaca buruk yang melanda kawasan ini. Kalau kita melihat juga kondisi pembongkaran pagar laut ini tidak terlepas dari pengaruh cuaca yang tidak lepas juga dari kondisi beberapa faktor diantaranya. Mulai dari kondisi ombak yang mampu mempengaruhi performa tim lapangan dalam proses pembongkaran pagar laut yang masih menyisakan sekitar 11,46 km sisanya yang harus diselesaikan pemerintah untuk menyelesaikan seluruh pagar laut yang menancap di Laut Tangerang, Banten. Pemirsa, kalau kita lihat dari pos pembongkaran pagar laut Tangerang, Banten yang berada di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, kami lihatkan bahwa sejumlah alat pembantu untuk melakukan proses pembongkaran ini masih di-standby-kan di kawasan ini. Kalau kita lihat berada di kanan saya, ini merupakan perahu-perahu karet yang biasanya digunakan oleh petugas gabungan untuk melakukan penyeberangan dari titik pesisir tempat kami melaporkan saat ini untuk menuju titik pembongkaran pagar laut yang berada di kawasan Mauk menuju Kronjo saat ini. Dan kalau kita lihat juga tidak hanya dari perahu karet, di belakangnya juga ada tank LVT 7 yang terus disiagakan untuk membantu proses pembongkaran pagar laut sampai dengan saat ini. Dan kalau kita lihat berada di sebelah kiri saya, kami akan melihatkan sedikit contoh-contoh pagar bambu yang telah berhasil dibawa tarik ke darat. Ukurannya bervariasi mulai dari ukuran yang dengan diameter kecil hingga diameter yang berukuran cukup besar dan cukup lebar. Ini ada contohnya. Ini merupakan yang berhasil ditarik oleh tim gabungan dari pagar-pagar laut yang memagari kawasan Laut Tangerang, Banten. Dan kalau kita lihat memang juga ini proses pembongkaran pagar laut ini tidak terlepas dari faktor cuaca. Kami melansir dari keterangan Kepala Dinas Penerangan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 3 Jakarta, Letkol Laut M. Komar Syarifuddin, yang menyebutkan kepada kami bahwa rencananya pada Senin esok, tim gabungan yang terdiri dari 450 personel TNI Angkatan Laut akan kembali melakukan apel untuk mempersiapkan diri melanjutkan proses pembongkaran pagar laut pada Senin esok. Meskipun ia menegaskan bahwa masih akan melihat kondisi cuaca yang akan terjadi di lapangan. Kalau kami rasakan saat ini dari titik pesisir Tanjung Pasir, memang angin yang cukup kuat dengan kondisi ombak yang cenderung lebih besar, ini kami rasakan dari titik pesisir. Sehingga kami bisa membayangkan bahwa kondisi ombak yang lebih besar dan angin yang lebih kuat ini akan cenderung lebih bisa terjadi di titik pembongkaran pagar laut yang tersisa yang berada di kawasan laut mengarah menuju kawasan Mauk dan juga Kronjo. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim gabungan untuk mempercepat atau menyelesaikan proses pembongkaran pagar laut yang sebelumnya menghebohkan publik. Sebab tidak hanya persoalan mengenai pagar-pagar bambu yang telah berdiri dan terjadi secara misterius, namun berdirinya pagar-pagar bambu yang diketahui telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik secara ilegal telah dinyatakan oleh pemerintah, dan pemerintah menegaskan dan mendesak untuk mempercepat proses pembongkaran pagar laut agar dapat dilakukan dengan cepat, tuntas, dan mampu terjadi ataupun mampu dibongkar secara total dan clear. Tidak hanya itu, dari 30,16 km pagar bambu yang berdiri, tidak hanya faktor cuaca yang dialami oleh tim lapangan, namun kami melansir dari keterangan Kadispen Lantamal 3 Jakarta, Letkol M. Komar Syarifuddin juga menyebutkan bahwa temuan dari tim lapangan menyebutkan ada kondisi pagar bambu yang memiliki ukuran cenderung lebih besar dengan diameter lebih lebar dan bambu lebih tebal. Dan kondisi jarak antara bambu yang satu dengan bambu yang lain ini memiliki tingkat kerapatan lebih rapat. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri selain faktor cuaca yang akan dihadapi oleh tim lapangan. Jika kita melihat dari masa operasi pertama, proses pembongkaran pagar bambu yang memiliki ukuran diameter lebih kecil, ini biasanya tim personel gabungan mampu menarik antara 50 sampai dengan 100 bilah bambu dengan kondisi pagar
bambu yang memiliki ukuran lebih besar, lebih tebal, dan dengan diameter lebih lebar, tentu mereka akan mengurangi jumlah muatan yang akan ditarik dari titik laut hingga titik darat, sehingga kira-kira akan mampu menarik antara 5 sampai dengan 10 bilah bambu yang berukuran lebih besar, lebih lebar, dan lebih tebal. Tentu akan kita nantikan bagaimana proses pembongkaran pagar laut yang akan dilakukan rencananya esok, sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tentu akan kita nantikan strategi apa yang akan disiapkan atau diterapkan oleh tim personel di lapangan untuk bisa memastikan proses pembongkaran pagar-pagar laut yang memagari kawasan Laut Tangerang, Banten. Tidak hanya itu, kami juga melansir keterangan dari Danlantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto, yang secara tegas membuka kesempatan kepada masyarakat sekitar, khususnya nelayan, apabila akan memanfaatkan bambu-bambu sisa dari pagar laut yang menancap di laut sebelumnya. Dan ia menegaskan bahwa personelnya akan mengumpulkan seluruh pagar bambu ini, untuk sisanya akan dijadikan barang bukti, dan sisanya akan dikembalikan kepada masyarakat untuk bisa digunakan sebagai sarana budidaya ekosistem dari kerang hijau. Dari kawasan pos pembongkaran pagar laut Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Insan Suwardi, Maulana Ridwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.